Makan tuh tembok. Sekalian tuh mulut lu ditembok juga. Tapi kalau mau pendek, masalah ini case close. Ini namanya Pak RT malakin kita. Ada amplop semua beres. Subscribe dong teman-teman, Akang butuh disupport nih. Part ini merupakan cerita sambungan dari sebelumnya. Biar gak bingung, tonton cerita sebelumnya dulu ya. Tessa yang sudah sangat gerah dengan Leha mencari cara untuk memberikan efek jera. Tessa pun menelepon temannya, Desi. Iya Tessa, gue lagi di kantor. Ada apa telepon siang begini? Tetangga gue Des, setiap hari kalau nggak ngomel ya pasang musik keras-keras. Pokoknya suka buat keributan. Emang dia pendatang baru? Ya, bukan. Tapi emang orangnya tengil. Gak mau kalah dan ngeyel. Tetangga lu yang lain emang gak protes? Udah sering banget dinasehati Des. Tapi dia malah nyerang balik. Suaminya aja jarang didengerin apalagi kita. Menurut lu, gimana ya Des? Jangan mau pusing lah. Ajak aja tetangga-tetangga lu. Yang jadi korban dia juga. Benar juga kata lu Des. Biar ada efek jera. Sita ada di warungnya nggak ya? Gue ke warung Sita aja deh. Bude, barangnya mau ditaruh di mana? Siang itu Bude Sita sedang sibuk restock barang dagangan di warungnya. Kebetulan banget ada Bude. Bang, berasnya belum diturunin. Tepung, telur, minyak juga belum ya? Bentar, lagi diturunin Bude. Kalau lihat semangatnya Bude Sita, rasanya pengen banget kayak Bude. Tiap hari barang yang dijual semakin bertambah. Bisa kali dapat THR dari Bude. Hehehe. Kalau udah gini, pasti ada maunya. Panggil nama aja, berasa gue udah tua. Bu Tessa mau belanja apa? Gula merah, ada nggak Bude? Selalu nyari yang nggak ada. Sekali-kali beli beras, minyak, atau yang ada Bu. Stok minyak, beras masih banyak Bu. Lain kali aja ya. Bude, barangnya sudah semua ya. Nyari apa lagi Bu? Si Leha berulah lagi Bude. Mau ngajak gosip nih. Puasa begini malah ngajak gosip. Bu Tessa sekali-kali belanja dong. Jangan ngajak gibah mulu. BTW, si Leha kenapa? Nanti aja deh gue beres-beres warung. Mau juga kan kalau diajak gibah? Dia punya utang juga sama Bu Tessa. Emang Bude sering diutangin sama dia? Gaya so elit ternyata sering hutang. Ya pernah, alasannya banyak banget. Kalau gak uangnya ketinggalan, gak ada uang pecahan. Ampun dah. Berarti kemarin si Weni ke warung Bude bayar utang atau nambahin utang lagi? Weninya sih yang belanja. Tapi karena uangnya gede, ya langsung gue potong atas aja lah. Kalau gak digituin mah, sampai lebaran 2040 juga kagak mau bayar. Hehehe, ya kalau dianya masih hidup. Hus, jangan-jangan lu yang meninggoy duluan. Gimana, terima nggak? Habisnya gue kesel banget Bude. Hampir setiap hari ngedengerin omelannya. Kalau nggak pasang musik keras-keras. Tapi kalau dinasehatin, ngeyel. Bukannya dulu Bu Tessa sahabatan. Kalau lu udah nggak mempan, apalagi gue. Gue ngobrol sama dia kan hanya pas belanja aja. Ayolah Bude, kalau kita ramean, mungkin dia mau dengar. Ini juga demi kenyamanan Bude. Bukan tanggung jawab gue. Sampein aja ke suaminya, biar dinasehatin tuh si Leha. Gak mempan Bude. Suaminya aja hands up. Apa kabarnya gue? Gue gak ada waktu. Malas ngurus begituan. Gak nambah cuan. Kalau enggak, lu kasih pelajaran aja. Kerjain tuh si Leha. Gue dong yang kena. Ya, tanggung jawab situlah. Lu kan yang mau ngajak gue. Gak mau ikut-ikutan Lagian tetangga dekatnya kan elu. Mantan bestian lagi. Ngomong sama Bude, gak ada solusi. Mau solusi? Tembok aja rumahnya si Leha. Biar suaranya ngendap. Jamin gue istirahat lu gak keganggu siang malam. Berani gak? Apa gue ikutin omongan Bude ya? Tessa akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Bude. Bang, saya pesan semen, pasir, bata diantar hari ini ya. Sekalian kalau ada tukang bisa dikerjain malam ini kan? Boleh. Alamat pengantaran kemana? Di Jalan Kemerdekaan 45. Rumah 2 lantai ya, Pak. Jam 5 diantar ya, Bu. Taruh di mana, Bu? Bu Tessa langsung mengarahkan tukang agar dikerjakan malam hari dan selesai di malam itu juga. Awalnya, tukang menolak pekerjaan dan upah yang dijanjikan Bu Tessa. Bu Tessa yang ngotot.
Akhirnya dia pun menaikkan upah tukang. Dan karena risiko yang tinggi, Bu Tessa berjanji tidak akan melibatkan mereka. Malam hari pun tiba. Terlihat tukang sudah sampai di rumah Bu Leha. Mereka pun bersiap-siap mengerjakan apa yang diperintahkan Bu Tessa. Keesokan paginya, Tessa, gue laporin lu ya. Rasain lu Leha, si kepala batu. Makanya jangan ngeyel. Lu pikir gua nggak berani? Makan tuh tembok. Sekalian tuh mulut lu ditembok juga. Ada apa sih Bu teriak-teriak? Si Tessa, Pak. Nembok depan rumah. Berani-beraninya dia. Kita lapor RT aja Bu. Lu yang selalu bikin keributan. Kenapa lu tembok rumah gue? Lu harus bayar denda ke gue karena sudah main hakim sendiri. Gue merasa dirugikan di sini. Denda apaan? Itu namanya efek jera. Odong, lu juga seharusnya didenda juga dong. Udah buat keributan dan gaduh. Gue tanya lu, udah berapa kali gue negur? Bahkan tetangga-tetangga lain ngelakuin hal yang sama. Tapi lu tetap berulah kan? Tapi nggak seharusnya lu tembok. Ada dendam apa lu ke gue? Idih, kagak ngerti juga ya. Lu duluan yang mancing-mancing. Lu, Bopeng, lu, Odong. Sudah. Hargai saya sebagai RT di sini. Dari tadi sama-sama ngegas. Kapan kelarnya ini masalah? Sekarang coba jelaskan kronologinya gimana? Halah, Pak RT dari dulu kemana aja? Bukannya warga sini udah lama komplain? Coba dikasih duit, cepat dah tuh diproses. Percuma lapor RT. Pak RT be smart aja di masalah ini. Saya yang dirugikan. Jelas-jelas rumah saya ditembok sama dia. Saya sebagai warga kampung sini merasa keamanan dan kenyamanan kami terancam. Pak RT bijak dong. Heo dong, gak ada asap kalau gak ada api. Lu juga harusnya menghargai tetangga yang lain dong. Aduh, ribet banget kalau udah berurusan ke ibu-ibu. Saya baru ngomong 2 kalimat, tapi merepet terus. Gini aja, Bu Leha, Bu Tessa, mau panjang atau pendek? Kalau mau panjang, masalah ini saya serahkan ke lurah. Tapi kalau mau pendek, masalah ini case closed. Ini namanya Pak RT malakin kita. Ada amplop semua beres. Bu Leha menyadari kalau kedamaian bisa didapatkan dengan cara gratis. Maaf ya Tessa, ternyata yang bisa mendamaikan kita hanya diri kita sendiri. Gue juga minta maaf ya Leha, dulu kita dekat banget. Kalau nggak karena mendengarkan saran Bude, gue nggak bakal nembok rumah lu. Berarti Bude mau ngadu domba kita dong. Gak usah ditanggapin, yang penting kita sudah tidak ada dendam lagi.